Berarti kalau harus Iya. berdosa dulu untuk ditebuskan. Ya, Kalau nggak ada dosa, kok ada yang saya ditebus? dari lahir, saya sudah mengaku bahwa saya lahir dalam keadaan dosa. Berarti kau bayi lahir ke dunia itu sudah berdosa. Iya, sudah berdosa. Memang terkutuk ajaran ini ya. Berarti kalau ada bayi Tidak yang mati, ya udah. Kalau ada bayi yang meninggal sebelum dibaptis, maka mereka semua masuk neraka. Mati. Tidak masuk neraka, tidak masuk neraka. Jadi orang berdosa itu masuk surga atau masuk neraka? Hmm? Orang berdosa masuk Orang, surga atau orang masuk neraka? berdosa. Saya tanya, kau punya dosa tidak? Saya punya dosa tapi diampuni Allah, makanya saya masuk surga kalau diampuni. Yakin kamu diampuni Allah? Ya, Yakin. saya kan belum minta ampun. Kalau minta ampun, ya pasti tidak kata Allah gitu. Yang saya tanya bayi. Malah lari. Bayi-bayi yang kau bilang berdosa itu ketika mati, usia 1 hari belum dibaptis dalam nama Yesus, masuk surga atau masuk neraka? Yang jelas masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dian, host, kira-kira cocok nggak kita buat Muhammad merek obat kuat? Jangan, kalian kalau bikin merek kolor boleh mereknya Yesus ya. Jangan, karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan obat kuat. Nabi Muhammad udah kuat tanpa obat. Kalau kalian bikin merek kolor boleh namanya Yesus. Kenapa? Kolor Yesus pernah hilang. Kalau kalian mau bikin dildo boleh merek Yesus, sudah ada dildo Yesus. Ya, kenapa? Kekuatan yang dibutuhkan manusia itu bukan kekuatan manusia tapi kekuatan Tuhan. Jadi alat vital terkuat di alam semesta adalah alat vital Tuhan, bukan alat vital manusia. Kenapa harus merek kuatnya harus Nabi Muhammad? Yang lebih hebat kan lebih kuat kan Yesus. Kenapa mereknya bukan Yesus? Kalau seandainya yang butuh obat kuat itu Yesus. Kenapa Yesus nggak punya istri? Nggak tahu kita apa dia sanggup atau tidak menjalani hubungan suami istri. Nabi Muhammad nggak butuh obat kuat, jadi tidak bisa kita berikan obat kuat namanya Muhammad karena Nabi Muhammad nggak butuh obat kuat. Yang butuh obat kuat itu Yesus karena dia nggak kuat pikul salib. Kalau kita seandainya mau bikin obat kuat, cocok namanya Yesus dari
Golgota. Ada filosofinya. Seorang Tuhan yang punya alat vital disunat hari ke-8, tidak punya istri, bahkan mengangkat salib pun tidak, maka minumlah obat kuat ini, mereknya Yesus dari Golgota. Seandainya kalian mau jualan sempak, boleh, jangan pakai nama-nama nabi kami. Itu hal yang memalukan bagi nabi kami. Nabi kami nggak suka bas-bas yang di bawah selangkangan itu. Tapi pakailah namanya Yesus Lenan Telanjang. Itu. Jadi nggak patut nama nabi kami itu obat kuat, karena nabi kami nggak butuh obat kuat. Yang butuh obat kuat itu Tuhan kalian. Maka lebih cocok namanya adalah Yesus. Ya, celana dalam boleh dipakai Jitisus boleh, Yesus boleh. Kenapa? Karena memang yang sampai saat ini bergambar bertelanjang pakai celana dalam di mana-mana itu Yesus. Yang digambarkan pakai kolor saja itu Tuhan kalian. Maka merek kolor akan lebih mahal, akan lebih laku diganti nama Jitisus, Jitimen Yesus. Itu brandingnya mahal. Jangan pakai nama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak suka membahas hal-hal yang berbau gitu. Nabi Muhammad itu orang yang sangat pemalu. Nabi Muhammad tidak akan suka. Kalau Yesus pasti suka. Kenapa? Orang dia aja digantung pakai celana dalam. Ya, begitu ya. Yang butuh obat kuatlah yang harus kita jadikan modelnya. Siapa? Yesus. Kenapa Nabi Muhammad tidak butuh obat kuat? Karena dia diberikan kekuatan Allah. Yesus pikul salib aja nggak mampu, apalagi pikul birahinya nggak sanggup. Nggak cocok ya dek ya, gitu. Oke, kita jawab lagi. Mozi, apa nggak ada pekerjaan yang halal sampai tiap-tiap? Ngapain saya kerja? Orang saya dikejar-kejar uang, ngapain saya? Orang seperti saya ini yang mengejar Allah kesehariannya selalu dikejar uang dan rezeki. Kenapa saya harus ngejar-ngejar uang? Uang yang ngejar-ngejar saya, beo. Bagi saya itu uang itu bukan segalanya, walaupun segalanya butuh uang untuk dibeli. Kenapa begitu? Saya dikejar-kejar uang, kadang saya yang tolak-tolak. Uni minta nomor rekening. Buat apa bang? Buat beliin Uni jajan hari ini. Dari siapa nih? Saya suami orang. Jangan, kalau suami orang, istrimu aja kasih ya bang ya. Saya tolakin. Ada netizen, Uni mau kirim duit buat apa? Mensupport dakwah Uni. Ah, marilah kamari, terima. Ya, begitu ya. Mari kita lihat lagi ya. Selanjutnya kita lihat ya. Kita lihat teman-teman ya. Mana nih? Ya, kita bahas lagi qiraat ya. Jadi perbedaan qiraatus sab'ah itu adalah sesuatu Mahdarita Mamat doyan kawin. Loh kok Nabi Muhammad doyan kawin? Dek, jangan begitu. Mentang-mentang Yesus nggak punya istri, tapi kan dia punya pelampiasannya gratisan, yaitu Maria Magdalena. Jangan mentang-mentang Yesus tidak tertulis lagi sedikit di papap sama Maria Magdalena, kau pikir dia tidak pernah melakukan hal itu? Emang kau tahu? Berarti barangnya tidak berfungsi begitu. Nabi Muhammad tidak pernah doyan kawin, bahkan sebanyak itu istrinya nggak kawin aja kerjaannya. Tapi kalau Tuhan minta upeti perawan dalam bilangan pasal 31, itu baru doyan kawin 32 perawan. Dan Tuhan yang doyan sekali lihat Meki ini adalah Tuhan yang bahkan sengaja keluar dari Meki perempuan untuk menyaksikan bagaimana bentuk Meki. Itu baru doyan atau hobi? Ya. Bahkan dia sendiri menelanjangi dirinya untuk diperlihatkan anunya kepada publik. Diraba-raba Maria Magdalena, dia nggak marah. Kalau kita bilang Tuhanmu tidak menikah, iya kita tahu. Tapi kawin, jangan bilang Tuhanmu nggak pernah kawin. Saking nikmatnya kawin bagi Tuhanmu, di surga aja nanti kau dikawini sama Tuhanmu deh. Dalam kitab Wahyu pasal 19 nomor 9 ada kawin anak domba. Jangan mentang-mentang Yesus tidak pernah diceritakan kawin. Dia bisa jadi dia kawin sembunyi-sembunyi. Masa dia ngajak-ngajak muridnya kawin sehingga dituliskan kawinnya? Jangan mentang-mentang nggak pernah tertulis Yesus kawin dalam Bible, kalian bilang dia nggak pernah kawin. Burung dia punya dia. Di kemana dia sorong dia yang tahu. Kan tidak tertulis Undi. Ya kali pas dia kawin. Lukas kau tengok ya, kau tuliskan di dalam buku ya, aku lagi kawin nih, corot. Nggak mungkin. Tentulah dia sembunyi-sembunyi. Kecuali dia orang nggak punya otak, kawin di depan publik biar dilihat orang terus dituliskan dalam buku. Tentunya dia sembunyi-sembunyi di kamar, di gunung, di balik pohon bersama Maria Magdalena. Orang Maria Magdalena kemana
Kemana dia pergi ikut? Gimana sih kalian? Orang yang doyan kawin itu adalah yang gratisan tanpa perlu menikahi. Kenapa? Bisa dipakai, nggak perlu menafkahi. Ini nggak tanggung jawab. Nabi Muhammad itu istrinya banyak, tapi kerjaannya nggak kawin aja, coy. Makanya kerjaannya berdakwah. Aku takutnya Yesus pernah ke sawah sama Suwarni. Jangan-jangan Edis yang pernah di sawah dengan Suwarni itu ngikutin stylenya Yesus. Orang Yesus diraba-raba pesundal aja diam dan menikmati kok. Bahkan dia puji-puji perempuan yang cium kakinya. Pertanyaannya, ketika kaki Yesus dicium perempuan sundal Maria Magdalena, kemana tangannya Maria Magdalena? Jangan kalian bilang tangannya begini lalu dia cium-cium begini. Nggak mungkin. Tangannya pasti ada di suatu tempat. Pertanyaannya di mana tangan? Nggak mungkin pula Maria Magdalena begini, tangannya di kepala dia kan? Nggak mungkin dia cium kakinya. Nggak mungkin begitu. Nggak make sense. Ya? Oh, tangannya gini Uni. Lalu kakinya dicium-cium gitu. Nggak masuk akal. Pasti ada tangannya di suatu tempat. Pertanyaannya di mana tangan Maria Magdalena? Ya? Kalian tahulah itu. Lelaki dewasa dengan perempuan dewasa kok. Oh Uni, tangan Maria Magdalena itu terjaga. Maksudnya apa? Tangannya terikat. Terus dia ciumlah pakai mulutnya. Gitu. Ayolah, kalian udah dewasa kan? Itu pertanyaanku. Kalian bilang Nabi Muhammad doyan kawin. Nabi Muhammad yang banyak istri saja, beliau lebih banyak berdakwah daripada berjima dengan istri-istrinya. Ya lucunya ada Tuhan berdakwah menginjili perempuan sundal, ikut kemana dia pergi? Buat apa perempuan sundal ada di sampingnya? Aku takutnya dia nggak kawin karena ada yang gratisan, nggak perlu dinikahin kan? Kenapa? Aku takutnya begitu. Khawatirnya aku, Tuhan kalian tidak pernah menikah karena nggak perlu menikah untuk menikmati, ya? Ya, kenapa? Lah punya dia, kata dia kan, ini kan punya gue. Ini kan perempuan-perempuannya punya aku semuanya, nggak pernah aku nikahin katanya. Jadi begitu. Perbedaan kawin dengan nikah itu jelas. Menikah itu mengundang orang ramai-ramai. Kawin sendiri-sendiri nggak mungkin ditulis jadi Bible. Menikah itu butuh surat-surat. Kawin itu butuh urat. Yesus nggak punya surat tapi punya urat. Menikah pakai baju rapi-rapi, tertutup. Kawin buka baju. Yesus pernah ditelanjangi. Menikah ngajak orang makan-makan. Kawin nahan lapar karena saling menikmati. Menikah saling berikrar, berjanji untuk sepakat hidup bersama. Kawin saling menikmati. Kameme, ya beda. Jadi jangan disamakan antara kawin dengan menikah. Menikah itu proses menuju kawin. Kalau kawin nggak ada proses, langsung umbat aja karena ada gratisan. Bahkan Martin Luther dalam Table Talk-nya mengatakan Yesus pernah berzina 3 kali sama perempuan yang di sumur. Kenapa di sumur? Ya bisa pegangan di atas sumur, bisa nungging sedikit deh. Ya, dia nggak punya timba, dia minta timba perempuan itu, mungkin gantinya yaitu nungging deh, abang kasih. Kan bisa jadi. Bisa Martin Luther. Uni jadikan aku momot, Uni jadikan aku momot. Ya. Bentar. Martin Luther yang bilang Yesus itu berzina 3 kali, ya. Pertama dengan perempuan Magdalena dan juga perempuan di sumur. Yang kedua perempuan yang dibebaskan. Ada kau moderator, Bang. Apa si Mika ini? Panggil abang aku sama kau. Kau kan adikku, Mika. Aku lebih tua daripadamu. Aku pula manggil abang. Oh iya, orang pada banyak gosipin loh nih bahwa aku ini adik Uni digosipin. Adik kelasku ini. Si Mika ini dulu waktu sekolah teman-teman ya, dia pernah ngangkat roh anak SD teman-teman, waktu itu masih SD dia. Aku waktu itu kelas 6, dia kelas 5. Waktu kelas 5 tuh dia lagi olahraga, diangkatnya roh kawannya, emang jahat. Mika ini. Masa ya Uni? Iya kah? Iya kah Uni? Iya itu. Kami satu SD teman-teman ya, satu SD. Waduh. Ini loh orang ini. Gitu kelakuannya tuh, bahaya kali emang Mika ini. Waduh, baru tahu saya Uni. Nama cewek yang diangkatnya Meti, diangkat Meti. Ingat Uni, ada beberapa aib juga Uni yang ku tahu Uni.
Uni pernah masuk lubang Janganlah, paling kamu ceritakan kalau aku pernah berak di sekolah kan, apa itu nggak lucu? Apa aib kalau aku pernah berak di sekolah karena sakit perut? Itu biasa, semua anak kecil bisa mengalami hal itu nggak lucu. Tapi kalau mengangkat roh itu perbuatan, itu memang jahat ini dari kecilnya ini orang ini ya. Kalau aku kan karena berak di celana kan, setiap anak kecil itu mengalami hal itu, apalagi habis makan pepaya kan, biasa itu, bukan aib itu normal. Cipirit itu biasa ya kita, tapi jangan sampai Yesus pernah cipirit, nggak enak kita. Jangan sampai Yesus aja pernah cipirit ya, nggak enak kita ya, begitu. Nah jadi begitulah teman-teman ya, kalian itu jangan menghina Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dibandingkan batu Hajar Aswad, kalau dibandingkan Yesus, batu Hajar Aswad itu mulia, nggak pernah terkutuk. Yesus terkutuk. Antara Nabi Muhammad dengan Yesus dalam gambaran kalian itu baina sama wa sumur ya. Gitu. Pakai data kalau bicara, jangan kalian menghujat. Mari kita bahas lagi ilmu selanjutnya ya. Nah jadi Al-Khattabani, Al-Khattabi, ini namanya sulit kali abang ini ya. Abang ulama kita nih, Al-Khattabi ya. Ini ulama kita nih. Al-Khattabi. Nggak boleh aku memplesetkan nama orang. Emang kayak orang Kristen, nama Tuhannya Isowa diganti jadi Yesus. Al-Khattabi menyebutkan bentuk-bentuk bacaan untuk lafaz tersebut, seolah dia berpendapat bahwa sebagian Al-Quran, bukan seluruhnya, memang diturunkan dengan 7 huruf, tapi bukan semua Al-Quran ya. Pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf yang berarti 7 dialek yang dianut oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam juga dipilih oleh Ibnu Atiyah. Ini pendapat para ulama. Abu Ubaid berkata, sebagian kelompok atau suku merasa senang dengan hal itu dan merasa bahwa bagian dialeknya lebih banyak digunakan dalam Quran daripada bagian dialek lainnya. Selanjutnya Abu Ubaid menyebutkan hadis Ibnu Syihab yang diriwayatkan dari Anas bahwa Utsman berkata kepada mereka ketika dia memerintahkan mereka untuk menulis mushaf Al-Quran, apa yang kalian perselisihkan dengan Zaid, maka tulislah dengan dialek bahasa Quraisy. Jadi Uni live YouTube-nya ya, lihat dulu ya, YouTube-nya di Mesia X Uniriva teman-teman ya, ada live YouTube-nya Mesia X Uniriva. Artinya dialek, perbedaan dialek dalam Quran itu bukan berarti Quran muncul kemudian direka ulang, direkonstruksi ulang oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah. Nah kalau Bible itu teman-teman ya, imannya dulu, mereka beriman Yesus Tuhan yang 3, baru mereka carikan dalilnya, mereka kumpulkan banyak surat, kalau sesuai dengan imannya ambil, kalau tidak sesuai buang. Gitulah Kristen. Nah itu yang disebut dengan kanonisasi. Terkecilkan layarnya Uni, tidak seperti biasa. Oh gitu, iya emang agak kecil, tapi nggak apa-apa biar logonya kelihatan ya, seperti itu teman-teman ya. Kita besarkan lagi logonya. Oke. Bisa kok dibesarkan. Tuh. Begitu teman-teman, itu perbedaannya ya. Kita tidak masalah dengan perbedaan. Yang kita tidak terima adalah penyimpangan. Uni, kelebihan Nabi di burungnya, bukan Nabi Muhammad itu kelebihannya di akhlaknya. Kalau kita bicara kelebihan gini loh Feby, jangan bersedih hati walaupun Tuhanmu tidak memiliki kelebihan apa-apa di burungnya. Jangan menghujat kelebihan orang lain. Nabi Muhammad itu bukan di alat vital kelebihannya, tapi di segala aspek akhlaknya, jiwanya, tubuhnya, semua memiliki kelebihan. Nah, kalau Tuhanmu semua di tubuhnya terkutuk, kekurangan semua, kurang panjang, kurang kuat, ya. Kurang semuanya. Kalau Nabi Muhammad sempurna secara kemanusiaan, tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki, ganteng tampan. Tuhan kalian kurang baju pas digantung, kurang celana dalam pas digantung, kurang panjang untuk ukuran Tuhan, kurang kuat mikul salib, kurang semuanya, kurang secara akal juga, kurang semuanya, kurang duit juga, Murid Uni kurang murid. istri, kurang juga pada muridnya, semua punya kekurangan aja Tuhan isinya.
Bahkan Nabi kurang saya- tinggi ini, kurang tinggi ini naik ditolongin, naik tinggi, gede naik keledai ditolongin. aja dibantuin. Nabi Muhammad rambut indah, Kurang ganteng ini, kurang ganteng. indah, wajah tampan, tubuh kekar, akhlak luar biasa, kemampuan dari segala aspek mantap. Kalau Yesus rambut entah pernah dicuci atau enggak. Dalam kitab Yesaya dikatakan dia buruk rupa, makanya nggak ada istri, Makan nggak pernah cuci tangan. makan nggak pernah cuci tangan, pagi gantung kekurangan baju, semua kurang. Untuk ukuran Tuhan, alat vital seperti itu tuh kurang. Ibu aja pakai tangan kanan. Iya, seandainya ukuran alat vital Ronaldo lebih besar daripada Yesus, apa nggak minder Tuhan kalian? Aku nggak habis pikir. Kalau sempat ukuran alat vital Tuhan kalian lebih besar alat vitalnya Ronaldo, itu akan membuat mental dia down sebagai laki-laki. Ya. Jadi Feby, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad itu kelebihannya di alat vital, tidak pernah ada dalil begitu. Tapi kalau kita lihat alat vitalnya Tuhan kamu, kalau ukurannya lebih kecil daripada punya Ronaldo, dia kena mental. Ya, begitu. Makanya jangan bahas alat vital. Kenapa? Kau tinggalkan olomu yang dongeng, murtad dari olomu dongeng, cabul olomu. Abang Mama. kan ya naik. Olomu cabul. Enggak aja bel. Eh, Yang mama cabul kau. itu adalah Cabul Tuhan yang olomu. membuka celana dalam orang. Dalam kitab Nahum pasal Olomu 3 ayat cabul. 5, Tuhan membuka celana dalam orang itu baru cabul. Ya kapan Tuhan gak cabul? Emang Tuhan saya ngapain? Tuhanmu yang keluar dari vagina perempuan itu cabul. Ya kapan? Di mana? Tuhan gak cabul kapan? Cabul. Ya mana? Yang mana Cabul cabulnya karena kau- ngapain? Cabulnya ngapain? Nak tunjukin pahamu, kau lihatkan pahamu ke Allah. Nggak pernah. Ngapain aku liatin paha kepada Allah? Ngapain coba? Kau lihatkan Ya. pahamu ke Allah. Anak Tuhan ini memang begini Kadrun. ini. Yaudah, ya Iya, nggak apa-apa aku kadrun. dibilang kadrun nih. Mas Jafat congor doang Ya. kadrun ini. Bukan congor, ini data Kadrun, dikasih. Jangan pergi-pergi dulu nih ya. Kita lihat kadrun. teman-temannya. Kalau begini kadrun, Kau kenapa mengandal kadrun? kadrun. Tuhan kau kan kadrun. Pengikut Mamat. Kenapa Tinggalkan Nabi Mamat Muhammad? kau. Kenapa harus tinggalkan? Mamat. Kenapa Nabi Muhammad harus ditinggalkan? Kenapa nih? Tinggalkan Mamat kau. Ya kenapa? Alasannya apa nih? Tinggalkan Ya kenapa? Alasannya kenapa? Kau tengok Kau. nih. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan aku akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Ini baru cebol. Tuhan yang suka membuka celana dalam orang dan celana dalamnya sendiri itu cebol. Kenapa Nabi Muhammad yang kau tuduh? Emang Nabi Muhammad ngapain? Salah Nabi Muhammad apa, Dek? Ini nih, Tuhan yang membuka celana dalam, inilah yang definisi cebol. Salah Nabi Muhammad apa? Apa salah Nabi Muhammad? Sejak kapan Nabi Muhammad pernah berbuat cebol? Ini baru, kalau Tuhanmu dikatakan cebol, pernah. Kenapa? Karena dia temannya sama pesundal, wajar. Ini Tuhan yang membuka celana dalam, itulah Tuhan yang cebol. Itu perbuatan terlarang. Tuhan kok buka celana dalam umatnya kerja. Nggak ada kerjaan lain ini. Kenapa tangan dia sendiri yang buka celana dalam orang gitu? Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Kita bahas qiraat sab'ah. Nah, jadi tidak ada. Kalau teman-teman lihat ada 23 mushaf yang berbeda-beda. Itu bukan karena Qur'annya berbeda, tetapi konstruksi susunannya seperti ornamen, gaya bahasa, gaya tulisannya, koma titiknya, jumlah suratnya itu yang berbeda, bukan berarti Qur'annya berbeda. Tepuk tangan. Ya. Oke, lanjut. Kita di halaman Nih, berarti kalau misalnya biji Tuhan tidak dipakai, berarti nganggur dong biji Tuhan dong, nganggur dong. Nganggur dong biji.
Nah, kita jangan fokus ke biji lah. Kita langsung ke kajian nih. Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, Sunan Abu Daud, dan kitab-kitab yang lainnya. Diceritakan kisah Umar bersama Hisham bin Hakim. Kisah ini akan dijelaskan secara lengkap di akhir pembahasan nanti, insya Allah. Ini menurut Imam di dalam kitab Imam Al-Qurtubi ya. Nah, ini udah tadi nih. Oh, ini udah saya nih di halaman berapa lagi? Oh, ini nih. Al-Khatabi tadi ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa qiraah itu boleh dibaca hanya ketiga pada masanya saja, lagi ada darurah begitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Kita sapa C. Agamanya apa C? Halo. Halo C. Ya udah turun dulu ya C ya. Ya mau naik pasti Kuasa momotku nggak penuh. Kuasa momotku nggak penuh. Ada yang belum dicentang itu. Mau jambak orang, lain orang nggak bisa. Ya halo. Udah. Halo. Hey. Oke, turun dulu ya. Hey. Yang tidak ada kepentingan nggak usah naik ya. Nah lanjut. Abu Ubaid berkata, maksud Ibnu Abbas karena kabilah Khuza'ah adalah tetangga kabilah Quraisy, sehingga mereka pun mengambil dialek suku Quraisy. Al-Qaddi Ibnu At-Tayyib berkata, menurutku makna dari ucapan Utsman, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan dialek orang Quraisy adalah sebagian besar Al-Quran dan mayoritasnya, sebab tidak ada dalil nyata yang menunjukkan bahwa seluruh Al-Quran itu hanya diturunkan dengan dialek suku Quraisy semata. Pasalnya di dalam Al-Quran pun terdapat kata-kata dan huruf-huruf yang berbeda dengan dialek orang-orang Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, artinya bahasa Arab secara keseluruhan ya. Nah, dan tidak berfirman dalam dialek suku Quraisy ya, tetapi yang paling dipakai pada masanya itu pertama sekali yang hurufnya itu adalah suku Quraisy ya, Bani Quraisy, suku bahasa orang Quraisy. Oleh karena itu, seorang pun tak berhak mengatakan bahwa yang dimaksud adalah suku Quraisy bukan yang lainnya, sebagaimana tak seorang pun berhak mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dialek Adnan. Apa hikmahnya dari perbedaan ini teman-teman? Tidak menunjukkan bahwa suku Quraisy lebih hebat daripada yang lain. Buang dulu ingusmu, jangan. Kalau kau buang ingusku nanti Tuhan kau turun nanti dari hidungku. Kan dalam lubang hidungku adalah Tuhanmu melayang-layang. Jangan. Biarkan aja dalam lubang hidungku itu ingusku lagi bertempelan dengan Tuhanmu. Kan dalam kitab Ayub dikatakan Tuhan Oten ada dalam lubang hidungku. Jangan kau buang ingusku. Kalau kau buang ingusku nanti Tuhan kau berserak deh. Jangan dulu. Biarkan Tuhanmu bermain-main dalam lubang hidungku ya. Nah jadi Ibnu Abdil Bar berkata, menurutku makna dari pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan dialek suku Quraisy adalah sebagian besarnya, wallahu alam. Jadi ada beberapa pendapat terkait hal ini. Ibnu Abbas berkata, ketika itu aku pun tidak mengerti makna dari firman Allah Ta'ala. Jadi ada satu diksi yang tidak dipahami oleh Ibnu Abbas menggunakan dialek lain, tapi kemudian dia paham bertemu dengan orang lain bahwa oh ternyata maknanya ini. Salah satu contohnya begini teman-teman ya. Ibnu Abbas berkata, ketika itu aku memahaminya dengan menciptakan. Oh sorry, saya baca dari atas dulu. Nah, ini ya. Oleh karena itulah beliau mengungkapkan makna yang terkandung dalam sabda beliau itu terkadang dengan Quraisy, terkadang dengan suku Huzail, dan terkadang dengan yang lainnya. Tergantung pada dialek mana yang paling fasih, yang paling ringkas redaksinya. Tidakkah kamu melihat bahwa makna dari kata fatara menurut selainku suku Quraisy adalah memulai, menciptakan sesuatu kemudian mengerjakannya. Kata itu kemudian muncul dalam Al-Quran, namun Ibnu Abbas tidak dapat memahaminya. Sampai ada dua orang Arab Badui yang mengadu memperebutkan sebuah sumur dan mengadu kepada dirinya. Lalu salah satu dari mereka berkata, ya, ana fatara naha, akulah yang menggalinya. Ibnu Abbas berkata, ketika itu aku memahaminya dengan menciptakan seperti firman Allah, fatiru, dia pencipta langit dan bumi. Ibnu Abbas juga berkata, ketika itu aku tidak mengerti makna dari firman Allah Ta'ala, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak yang adil. Hingga aku mendengar anak perempuan Zuyazan berkata kepada suaminya, kemarilah aku akan menghukumimu, yakni aku akan memberikan keputusan kepadamu. Artinya begini ya, menurut penjelasan dari Ibnu Abbas sendiri, bahwa ada diksi-diksi tentram yang apabila dibacakan lafaznya, orang-orang seperti Ibnu Abbas dari suku Quraisy itu nggak paham, belum mendapatkan maknanya. Nanti setelah mereka mendengarkan bahasa suku Baduy, baru mereka tahu, oh maknanya ternyata itu. Nah, dan kata Rasulullah, kata para alim ulama,
Tidak ada yang namanya perbedaan dialek itu apabila berkaitan dengan halal dan haram. Ternyata syahadat muslim dicontek dari koin Sasanian adab 5 dari pagan Zoroaster. Ya, berarti orang Zoroaster bersyahadat Nabi Muhammad Rasulullah dan Allah adalah Tuhan. Memang luar biasa Oten penipunya. Kalau mencontek berarti menggunakan yang sudah ada. Berarti kau akui kalau orang Zoroaster itu menyembah kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Kalau kami mencontek dari koin berarti koin itu sudah memuat nama Nabi Muhammad SAW. Berarti di dalam koin itu sudah ada tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di abad ke-5 gitu. Kan kau yang bilang nabiku lahir di abad ke-7, tetapi di koin Sasanian sudah ada nama nabiku karena kami mencontek, kata kau. Uni sikat gigimu, kau cebok Feby, buat apa gigi kau putih tapi tangan kau bergerak? Feby, aku ini atas bawah bersih. Kau buat apa gigi kau putih? Kalau putih pakai keramik, sementara di bawah berkerak, celana dalam ganti-ganti. Kau nyuruh aku sikat gigi, kami umat Islam Feby. Sebelum sholat kami gosok gigi, karena itu kata Rasulullah. Seandainya kalau bukan karena aku kasihan kalian kesulitan, kusuruh kalian bergosok gigi setiap kalian sholat. Kami ini ada anjurannya. Kau nyuruh aku gosok gigi, celana dalam kau udah seminggu ini udah ganti belum? Keraknya udah kuning-kuning, udah hitam-hitam. Ya. Kalau kami umat Islam ini jelas ketika kami 5 kali dalam sehari wajib bagi kami itu membersihkan tubuh kami. Ada kau ganti celana dalammu? Yang celana dalam yang minggu kemarin masih kau pakai rupanya. Berkerak lagi. Dibuka celana dalamnya udah kretek-kretek bunyinya. Kenapa? Karena berkerak. Gitu. Ya. Ya, jadi Zoroaster itu telah menyembah Allah dan menjadikan Nabi Muhammad menjadi Rasul, kata Oten di bawah. Karena di abad ke-5 di koin Sasanian sudah ada tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dicontek oleh Nabi Muhammad. Luar biasa. Luar biasa logikanya orang Kristen itu ya. Zoroaster berarti telah menyembah Allah dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul padahal Nabi Muhammad belum lahir. Ada-ada aja lah Otennya. Gitu. Syarat jadi Oten harus lawan kitabnya sendiri. Enggak juga syarat jadi Oten, kadang-kadang goblok. Kadang-kadang mereka nggak perlu lawan kitabnya, kadang hanya menggila aja udah jadi Oten. Terkadang syarat jadi Oten itu adalah geblek ya. Bible nggak bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Bisa bang untuk Oten, asal mereka sanggup. Contoh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi kalau mereka diperkodok nggak boleh melawan, nikmati. Jangan menolak orang yang pinjam uang kepadamu walaupun mereka nggak punya uang. Kalau dipinjam uangnya harus pinjamin. Jadikan pedoman yang menguntungkan bagi kita. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, nggak bisa jadi pengikut keluarga, harus benci keluarga. Don Leonard itu ajaran Bible. Aduh, turun dulu ya Aneng ya. Nah, sini Don. Internet bongkar agama plagiat. Internet membongkar kebobrokan agama kalian sampai-sampai Edis Tipu mengatakan penyalipan karya iblis karena internet. Kenapa Don? Ada masalah apa Dek? Tak usah cari hal, Cari apa? Tumbang. RK selingkuh Don. Ngapain RK selingkuh? Kamu tumbang kan? RK yang tumbang. Kau tengok mukanya makin kurus, kasihan dia itu. Kau sumbang kepadanya, sudah tumbang dia. Aku semakin bersinar, RK semakin mengkeriput. RK selingkuh. Itu pelaku firman Bible tuh gara-gara baca ngamsal. Itu kan oknum. Kok oknum, giliran kelakuan RK kau bilang oknum, tadi kau puja-puja dia. Tidak puja-puja. RK itu udah ngamsal Don, ikuti dia Don. Tidak. Kok tidak? Kok tidak? Kok tidak mau? Bukan Katolik. Lah katanya RK hebat. Tadi kok puji dia. Sebelum kasusnya kan kamu pernah tumbang dari dia. Debatnya kamu lari sampai maki-maki. Loh, sejak kapan saya pernah maki-maki? Saya nggak pernah maki-maki karena Kristen sudah termaki sendiri dengan kitabnya. Ngapain maki-maki? Kalian sudah dikatakan penarion sama Tuhan.
Kapan pula lah gaya saya begitu? Tapi saya ini selalu mengungkapkan isi Bible. Memang isinya makian. Kalau saya terlihat memaki, itu bukan karena saya memaki. Memang isi Bible memaki semua isinya rata-rata. Mengatakan orang lain itu kunarion. Nganjing-nganjingin orang isi Bible itu. Dalilnya ada. Ada, itu kan asumsi kamu saja. Loh, Yeskiel pasal 13 ayat 4. Coba yang dianjingin Tuhanmu siapa di situ? Itu Ah, kan ini perjanjian bukan. lama. Kita kan hidup dalam perjanjian Oh, baru. berarti oke. Yang dikatakan anjing dalam kitab Matius siapa menurut Yesus? Nih. Ah, kau itulah kalau giliran perjanjian lama kau tolak. Padahal itu katanya kitab suci juga. Nih. Ya. Nih. Yang memaki perempuan yang mau minta tolong sama dia tuh saya atau Tuhanmu? Nih, ya. Di bawah perikopnya Dalam apa? kitab Matius perikopnya berkat kepada kunarion lah nih. Nih, kau tengok nih kata Burta Wayu nih. Kau tengok nih. Makanya kau Ayat belajar kau sama aku. baca keseluruhan Baca ayatnya. ini, Jangan baca comot-comot ini. ayat. Ya, ini ya. Dari awal. Nih, berkat kepada anjing atau berkat kepada kunarion. Nah, dengar dulu. Kisah yang dicatat dalam Markus pasal 7 nomor 24 atau yang dicatat dalam Matius pasal 15 nomor 21 sampai 28 adalah kisah favorit saya, kata Burita Wahyu. Dan perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya. Diam dulu lah, Dek. Karena perempuan goyim itu adalah lambang dari Kristen. Lambang kalian tuh anjing. Ya, yang diberi kesempatan oleh Yesus untuk menerima berkatnya. Makanya judulnya berkat kepada anjing. Jadi kalau ada yang terberkati di luar Yahudi itu adalah anjing. Nih, sudah. Lanjut. Ini Oh, lanjut. apa yang Ibu. apa yang dilanjut? Kamu mau Boleh, nanggapi Rat. apa? Bicara sama teman sini. Iya, di dalam Matius pasal 15 nomor 21, perempuan Kanaan itu minta tolong sama Yesus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan dari Sidon. daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku." Ini kejam kali Tuhanmu ya, udah mengemis perempuan masih nggak ditolongin. Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sombong amat. Ya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kami," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Orang Yahudi dia bilang domba, di luar Yahudi dia bilang anjing. Nah, kaulah anjing itu karena kau bukan Yahudi kan? Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Tidak pantas mengambil roti." Ini nih, mana tuh? Perempuan itu berkata, mana ini? Oh, udah lanjut itu. Nah, jadi Yesus ini ngata-ngatain orang anjing. Selanjutnya. Iya, Dia belum apa yang mau berlanjut kau sampai di baca? situ. Ya, apa yang mau kau baca di sini? Ayat selanjutnya Mama. masih berlanjut kan? Ya, masih ada Itu tuh masih ngapain? berlanjut, tidak sampai situ. Ini aku lagi bacakan Burita Wayu. Aduh, kejam banget kok bisa sih Tuhan Yesus merujuk orang yang sedang memohon menjadi anjing. Bahkan Burita Wayu saja berkata begitu. Aduh. Terus anak wanita itu sembuh atau tidak? Ya memang ditolong sama dia setelah setelah mengaku anjing baru ditolong. Itu dia merujuk kepada para ahli-ahli Taurat yang pengajaran mereka tuh seperti itu. Mana pula para ahli Taurat itu perempuan jadi- Kanaan, jadi- woi. Wait, terus akhirnya Yesus sembuhkan dia atau tidak? Dia menyembuhkan perempuan itu setelah perempuan itu mengaku dia anjing. Dianjingin dulu baru disembuhin. Yang jelas disembuhkan tidak. Iya, tapi dianjingin dulu, dianjing-anjingin dulu baru disembuhin. Anjing-anjingan itu kan untuk orang lain, bukan kepada perempuan itu. Karena Perempuan itu yang dikatain anjing, Don. Ya Allah. kamu salah. Udah kau baca sendirilah sudah. Kau baca iya, sendiri. nanti saya baca sudah. sendiri. Saya baca Sudah sendiri baca? nanti. Karena saya lebih paham. Sekarang baca. Saya HP saya perangkat saya satu saja. Tidak ada Alasanmu sendiri. itu. Saya tidak alasan karena saya di luar. Kau baca Jadi- sudah, itu berkaitan tentang perempuan Kanaan. Lalu perempuan Kanaan itu minta tolong. Apa kata Yesus? Tidak baik memberikan makanan ini kepada, remahan ini kepada anjing. Nah, siapa yang dikatakan anjing di situ? Selain Yesus ada siapa di situ? Perempuan itu, ya. Selain Yesus perempuan siapa di situ? Berarti muridnya kau bilang anjing. Mak parah kali. Selain Oke. murid ada juga. Karena Selain Yesus muridnya.
Selain Yesus, muridnya sama perempuan itu yang anjing siapa? Muridnya siapa-siapa? Mana aku tahu siapa muridnya? Emang perlu pula aku tahu muridnya siapa? Ada aja kau. Yang penting muridnya anjing berarti anjing. Tidak. Ya ngapain kau tanya selain perempuan itu? Yang nyinyir Makanya, terhadap yang Yesus dan juga dikatakan murid-muridnya Yesus adalah anjing. Siapa yang dikatakan Yang Yesus nyinyir- anjing? Yang nyinyir terhadap Yesus dan murid-muridnya mereka yang anjing karena tidak mau menerima ajaran Yesus. Kok tidak mau menerima? Yang menerima berkat dari Yesus ini yang dikatakan anjing, perempuan kanan itu disembuhkan. Dialah yang dikatakan anjing. Kata Yesus, di luar Bani Israel itu adalah anjing. Kau anjingnya karena kau diberkati Yesus. Makanya temanya dari Burita Wahyu adalah berkat kepada anjing. Kalau kami bukan anjing, kami tidak pernah diberkati Yesus. Syukurlah, tidak masalah. Ya, berarti kau anjing, kami bukan. Ya asal kamu Gak apa-apa tidak anjing asal punya Yesus gitu. asal kamu tidak menghujat Roh Kudus Berarti boleh. aku manggil mereka. Ya. Asal kamu Hai Rifa, Gugu. Rifa. Hai Gugu. Rifa, Ah, asal emang kamu menghujat jangan dulu. menghujat Roh Kudus saja ya. Kamu tidak Loh, jangan menghujat. yang menghujat Roh Kudus itu Bukan. kalian mengatakan Roh Kudus Kami tidak tidak. mampu mengampuni dosa, menghujat dirinya sendiri. Apa itu Tuhan Kami gitu? tidak pernah menghujat Roh Kudus. Kami yang jelas kami menuhankan. Katanya, Bapa, ketika Yesus Roh Kudus. terkutuk di tiang salib, di dalam dirinya ada Roh Kudus atau tidak? itu dia mungkin kemanusiaannya. Ada nggak Roh Kudus dalam dirinya? Dan itu sudah dinubuatkan dan itu sudah dicatat juga. Ketika Yesus terkutuk di tiang oleh salib, murid-murid. di dalam dirinya ada Roh Kudus nggak? Macet. Ada dalam tubuh Yesus. Ya udah ada. kalau begitu Roh Kudus juga terkutuk. Itu menurut kalian, tapi kan dia bangkit. Tapi kan dia bangkit. Iya, tapi kan dia mati terkutuk Kamu, kan? nah kamu kan mengakui bahwa dia bangkit kan? Bangkit dari Iya, orang mati kan? menurut ya, Kristen kamu kan dia mengakui ya sudah, bangkit. kamu mengakui Waktu- dia bangkit dari orang mati kan? Dengan sendirinya maut sudah dikalahkan, maka kami orang Kristen Iya, sangat bersyukur tapi dia pernah bahwa terkutuk kami punya nggak? Tuhan yang hidup. Ya mati secara terkutuk itu Mati sudah terkutuk, dibuatkan. Tuhan. Iya, kami mengakui. Kami Berarti Tuhan mengakui. memang mati terkutuk kan? Mati terkutuk untuk menanggung dosa-dosa kami manusia. Nah, Gitu, waktu Rifka. Tuhanmu mati terkutuk, Nah. di dalam dirinya ada Roh Kudus nggak? Roh Kudus selalu menyertai dia dan dia Berarti adalah Roh Roh Kudus Allah itu itu sendiri. terkutuk. Kau bilang tadi nggak pernah menghujat Roh Kudus. Saya tidak menghujat. Loh, Saya tidak menghujat. di dalam Tidak diri menghujat. Yesus yang terkutuk ada Roh Kudus nggak? Roh Allah selalu ada. Ya udah kalau begitu ikutan terkutuk karena mati terkutuk. Tapi kan dia bangkit. Yang penting dia pernah Dia terkutuk bangkit, kan? gitu, Mau dia bangkit kek, mau Ya, ngangkang itu kek, mau menurut kayang kamu kek, yang saja. penting dia pernah terkutuk. Ya itu kami menurut kamu saja. Berarti Kristen Tetapi kami penyembah Tuhan yang mati terkutuk. tidak masalah bagi kami orang Kristen. Ya bagi kalian nggak masalah karena kalian ODGJ. Mana ada orang ODGJ bilang bermasalah loh kalau kami ODGJ? Mana ada Bagi begitu? bagi kami tidak bermasalah. Mana Bagi kami ada? tidak bermasalah. Bagi para Yang bermasalah itu psikopat, kalian. tidak ada Yang bermasalah psikopat itu yang kamu. mengatakan, Yang bermasalah itu kami kamu, psikopat Rifa. loh. Bagi kami Yang menjadi bermasalah itu psikopat itu kamu. tidak masalah. Yang Mana ada bermasalah itu psikopat kamu. bilang bagi kami Asal ajar bermasalah orang lain menjadi kamu psikopat. otak atik. Masalahnya itu kamu. Asal ajar orang lain kamu otak atik kan konyol. Kok ajaran kalian saya utak-atik? Yang utak-atik ajaran kalian saya hanya bertanya. Tadi kau Kami, bilang saya tidak pernah menghujat. saya tidak mencampuri urusan agama kamu. Karena kalian Kamu nggak tidak mampu. Ya karena kami orang Kristen kami paham ajaran kami. Kalau Kamu paham tidak kau paham, makanya jelaskan. kamu- Udah kau jelaskan kalau begitu Trinitas itu apa maknanya? Trinitas. Macet. Ngapain ajaran jelasan? kami. Ngapain jelasan Apa kamu Trinitas? sama kamu? Trinitas. Karena kamu sendiri kan tidak tahu. Apa arti Karena kamu sendiri Trinitas? tidak paham arti Trinitas. katanya. Ya apa kalau Karena gitu kamu- arti Trinitas? Ngapain jelasin sama kamu? Karena kamu kan tidak akan pernah Bukan paham ngapain mengenai menjelaskan, Trinitas. bilang aja kalau nggak mampu Nggak- menjelaskan sudah. Saya mampu menjelaskan, tapi ngapain jelasin sama? Percuma membuang mutiara Karena di kau mulut nggak babi. ngerti, makanya kau nggak Saya berani paham, menjelaskan. saya paham sekali ajaran saya, Rifa. Ya kalau gitu loh. jelaskan apa arti Trinitas deh. Kalau paham sekali sudah. Jelasin sama kamu kagak guna. Berarti Istilahnya kau membuang mengikuti ajaran mutiara Yesus. mulut Kata babi. Yesus ajarannya adalah pikul salib, sebarkan Injil ke seluruh Iya, pikul makhluk. salib. Iya. Kan percuma buang mutiara di mulut babi. Ya kalau begitu kau babi, kau anjing. Ngapain Yesus ngajarin kau? Karena kau anjing kata Yesus. Kalau gitu sia-sia aja. Karena kata Ngapain Yesus saya jelasin kan? Ngapain kan saya jelasin sama dalam kamu? Bible kau dikatakan Nggak bisa, tidak boleh Rifa. memberikan barang kudus kepada anjing dan babi kan? Kenapa bibir kau makan anjing dan babi bercampur roh kudus? Daging babi enak loh. Nah, inilah aku bilang kau lah yang memasukkan roh kudus ke dalam anjing dan babi karena kau mencampurkan roh kudus dalam diri kau dengan anjing dan babi. Daging babi enak.
Iya, tapi kan itu najis kata Tuhan kau. Jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Nah, Roh Kudus ada nggak dalam dirimu? Roh Kudus ada dalam diri saya. Bercampur dengan babi Roh Kudus. Tidak bermasalah. Tidak Iya, bagi masalah. kau nggak bermasalah karena kau mencampurkan Roh Kudus dengan babi. Bagi kau nggak bermasalah, bagi Roh Kudus bermasalah. Nah, itu menurut kamu saja, karena kamu tidak Loh, percaya Roh Kudus. di dalam kitab kau jangan Kamu tidak percaya. jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Ini Roh Kudus kau campur dengan babi dan anjing dalam badanmu. Kamu tidak mengerti ajaran Kristen, tidak paham Apa makanya. pula lah nggak yang aku Gitu. Kamu tidak paham, Rifa. ini sekedar bicara, kamu tidak ngerti, saya lebih mengerti, tapi saya tidak mau menjelaskan, tapi kamu tidak Karena mengerti, saya mengerti, kamu tidak menurut- menjelaskan, karena saya tidak Karena menurut kami percaya Yesus sebagai Tuhan walaupun dia mati terkutuk di kayu salib, karena kami percaya perkataan yang dikatakan oleh muridnya, salah satunya Simon Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Itu yang membuat kami apa itu 1 Petrus itu, bacakan apa ayatnya? Udah, kamu kan pegang situ, kamu baca saja. Apa Kamu ini? belajar itu. Ngomong apa kau, Dek? Darah Kami Yesus percaya Yesus dipilih adalah sebelum Tuhan, walaupun dunia dia mati dijadikan. terkutuk, tapi dia adalah Tuhan. Itu memang urusan kalian, memang. Nah, tapi Itu bagi urusan- orang itu normal, urusan- Tuhan terkutuk itu urusan- bermasalah, Dek. Tidak bermasalah dari Rifa. Menurut Dalam orang kami Kristen lebih memang tidak paham. bermasalah. Jangankan Tuhan terkutuk, Tuhan mati ditelanjangin pun nggak bermasalah. Emang kalian orang-orang yang menganggap bahwa kejahatan Iya, itu tidak telanjangi masalah. karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita umat manusia. Berarti Kamu kau tidak ketika paham ajaran saya. berarti ketika kau memperkosa orang, Tuhan kau yang mati ditombak. Yang permasalahan siapa yang memperkosa? Saya tidak pernah Tahu. memperkosa. Saya tidak Ketika pernah kau mencabuli anak di memperkosa bawah anak umur. orang, maka Tuhan kau yang Tidak bertanggung mencabuli jawab anak di dengan bawah dosa umur. kau. Kau bebas masuk surga tanpa perlu bertanggung jawab. Inilah anak-anak Yesus nih, anak-anak Yesus NPD nih. Siapa yang Ketika dia membunuh orang lain, maka yang harus Itu ditombak adalah siapa? Tuhannya. Itu siapa? Itu siapa? Kan katanya Tuhan kau menebus dosa kau. Kalau kau berdosa Iya. dengan memperkosa anak orang, maka siapa yang menanggungnya, kau atau Tuhan kau? Pertanyaannya siapa? Saat ini siapa yang memperkosa? Saya tidak pernah memperkosa. Kan seandainya kau kenyataannya kan memperkosa tidak, orang, tapi faktanya kan tidak. kan seandainya. Kan tidak. Ya kan kalau seandainya kalau tidak pernah terjadi. Kalau tidak Ya pernah udah, terjadi. orang Kristen yang memperkosa itu yang menanggung Nah, dosanya dia sendiri atau Itu Yesus? urusan mereka. Itu urusan mereka. Saya tidak tahu, tanyakan saja pada mereka. Ini urusan mereka. Giliran urusan kau Ya. yang mencabuli orang, berarti Tuhan kau yang ikut campur gitu. Mana? Saya mencabuli orang di mana? Tidak pernah. Kata Tuhan, katamu, Tuhanmu itu menebus dosa kau. Berarti kau harus Iya. berdosa dulu untuk ditebuskan. Ya, Kalau nggak ada dosa, kok ada yang saya disebut? dari lahir, saya sudah mengaku bahwa saya lahir dalam keadaan dosa. Berarti kau bayi lahir ke dunia itu sudah berdosa. Iya, sudah berdosa. Memang terkutuk ajaran ini ya. Berarti kalau ada bayi yang masalah. mati, ya udah. Kalau ada bayi yang meninggal sebelum dibaptis, maka mereka semua masuk neraka. Mati. Tidak masuk neraka, tidak masuk neraka. Jadi orang berdosa itu masuk surga atau masuk neraka? Orang berdosa masuk surga atau Orang masuk neraka? berdosa. Saya tanya, kau punya dosa tidak? Saya punya dosa tapi diampuni Allah, makanya saya masuk surga kalau diampuni. Yakin kamu diampuni Allah? Ya, Yakin. saya kan belum minta ampun. Kalau Yakin. minta ampun ya Oh. pasti dah kata Allah gitu. Yang saya tanya bayi. Malah lari. Bayi-bayi yang kau bilang berdosa itu ketika mati usia 1 hari belum dibaptis dalam nama Yesus masuk surga atau masuk neraka? Yang jelas masuk surga. Tapi katanya nggak boleh orang berdosa masuk surga. Berarti boleh orang berdosa masuk surgamu tanpa ditebus Yesus. Ngapain Tuhan kau mati kalau gitu? Yang jelas kamu tidak paham ajaran Kristen. Tapi Apa ini yang jelas kamu tidak paham? Tapi saya paham. Tapi saya tidak mau menjelaskan kepadamu karena kamu tidak paham. Saya paham tapi saya tidak. Apa? Yang saya tanya itu adalah ketika kau percaya bayi-bayi baru lahir itu berdosa, ribuan bayi yang tidak pernah dibaptis oleh Yesus yang menjadi korban penyakit, korban peperangan, meninggal usia masih bocil, itu masuk surga atau masuk neraka? kalau mereka lahir dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti mereka masuk surga. Mana Kalau bisa orang mereka tuanya- ngaku Yesus, orang masih ngoek-ngoek aja. Oh, aku ayah Yesus. Kau gila kau. Kita bicara Tidak bayi. masalah. Berarti kau pikir Ya, bayi bayi. mereka, aku ayah Yesus. Gitu. Tetap bayi masuk surga. Loh, berarti Tetap bayi masuk bayi-bayi surga. berdosa yang tidak dibaptis masuk surga. Bayi masuk surga. Oh, Bayi berarti orang berdosa Kristen. bisa masuk surga kau tanpa darah Yesus. Kan darah Yesus sudah dipilih sebelumnya dijadikan juga. Jadi kami percaya Yesus adalah Apa Tuhan. ini?
Apakah ketika bayi itu berdosa menurut iman kau, mati tanpa darah Yesus bisa masuk surga? Mereka tetap Nggak ada guna emang darah Tuhan kau ini. Ada Berarti darah gunanya. Tuhan kau tuh nggak Itu menurut berguna kamu. buat sebagian orang. Itu menurut kamu Loh, saja. makanya saya Tapi tanya, seluruh umat Kristen saya tahu tanya, aturannya. kalau ada bayi yang berdosa mati kemudian bisa masuk surga, berarti darah Yesus tak ada guna bagi mereka, betul? Dari Yesus selalu berguna untuk umat manusia. Bayi-bayi sebelum Yesus lahir kan belum tertumpah darahnya, matinya masuk surga atau masuk neraka? Mereka tetap masuk surga, bayi-bayi Kristen. Masuk Berarti surga. pendosa-pendosa dalam Bible itu masuk surga, teman-teman, tanpa darah Yesus. Pendosa yang mana? Emang dosa ada berapa macam? Upah dosa adalah maut. Mau dosa kecil, dosa besar tetap upahnya maut. On. Ya itu menurut Dosa ajaran yang saya. mana? Ya dosa aja dalam agamamu. Kan dalam agamamu, kalau mengintip orang mandi sama saja dengan berzina dengan 10 perempuan. Mencuri permen di Alfamaret sama seperti korupsi 271 triliun. Kan sama aja, nggak ada dosa besar, dosa kecil toh di agama. Yang jelas kami Apa ini yang jelas? Nggak ada kejelasan dari yang tadi. jelas Dek. sekali umat Kristen lebih paham ajaran agamanya. Ya udah, kalau begitu kau jelaskan kalau memang kau lebih paham. Ngapain jelasin sama Berarti kamu? bisakah orang berdosa masuk Ngapain surga jelasin tanpa sama darah kamu? Yesus? Ya ngapain kau naik ke Orang- atas? Yang naikkan siapa? Kamu yang naikkan tadi. Memang, tapi kau kan mau naik ke atas. Saya tidak minta naik, kamu yang naikkan tadi. Tapi kau kan mau naik ke atas kan? Saya tidak mau naik tadi. Saya Maksudnya baca kau tentang naik, masa sejarah kau tadi. tidak mau tapi bisa naik? Iya, karena kamu yang naikkan. Karena kau terima. Iya. Terus, Kalau jadi ajaran gimana kamu itu? saya tanya balik-balik, Bayi-bayi itu bisa masuk surga karena berdosa. Ngapain Yesus mau mati kalau gitu? percuma jelasin sama. Kenapa dibilang percuma? Berarti Ya percuma udah. kau itu jadi karet. Gini aja. Kenapa? Gini aja, kamu dengar Ini ya, apa? kamu dengar. Ajaran saya, ajaran Kristen saya lebih paham. Kamu tidak paham sama sekali ajaran saya. Ya sudah kau jelaskan kalau kau betul paham. Ngapain jelasin sama? Percuma buang mutiara di mulut babi. Gitu. Ya kau aja pemakan Oke, babi. telepon dulu ya. Babi saja kau makan, kau campur dengan Roh Kudus. Yang pemakan babi itu kau. Kabur. Nah, itulah Kristen. Ngaku-ngaku paham kitabnya, giliran ditanya, itu bayi-bayi berdosa. Iya, berdosa. Kalau mati sebelum dibaptis itu masuk surga, masuk neraka, masuk surga. Berarti bisa orang berdosa masuk surga. Nah, tidak bisa, harus darah Yesus. Jadi itu begini ceritanya. Bagaimana ini Kristen ini mengaku-ngaku mengerti kitabnya tapi tidak bisa menjelaskan toh? Gimana kalian ini? Halo Mei. Halo Mei. Jangan bilang saya mengerti, kamu tidak mengerti, tapi saya tidak mau jelaskan. Ngapain naik kalau begitu? Halo Mei. Halo. Halo. Tio Hasugian, lu nggak bakalan ngerti. Orang gila pun nggak bakalan mengerti. Tuhan mati tapi hidup, Tuhan 3 tapi 1. Kau aja lah yang paham menurut kau itu. Ya, ODGJ aja nggak akan terima itu. Tuhan 3 tapi 1, Tuhan mati tapi hidup. Apa itu? Kalian itu lucu kawan-kawan Kristen. Kalian mengaku paham, giliran disuruh kami paham ajaran kami. Oke, jelaskan. Jadi pada mulanya begini begitu, ditanya, nggak ngerti kau. Bagaimana kami mau ngerti? Ketika kalian bilang Tuhan kalian 3 tapi 1, kalian bilang Tuhan kalian kekal tapi mati, kalian bilang kalian Tuhan tapi manusia. Agak lain kalian ku tengok. Katanya Tuhan kalian roh tapi manusia. Iya, Tuhan kami adalah roh, tapi dia adalah manusia. Apakah roh adalah manusia? Bukan, tapi dia adalah roh yang menjadi manusia. Berarti Tuhan kau manusia? Bukan, mati aja lah kau. Kau suruh aku memahami begitu, suruh gila dulu aku. Masalahnya aku gila. Mungkin nanti aku paham Kristen kalau aku sudah gila. Nauzubillah min dzalik. Bahas santriwati. Kenapa santriwati? Aku tuh lagi tidak memerhatikan santriwati. Maaf, aku pemerhati dubur ya.
Selamatkan dubur anak-anak kita dari gereja dan pendeta. Save dubur anak-anak dari pendeta. Kenapa? Karena yang paling darurat adalah banyaknya tumbal dubur di gereja dengan korban paling tinggi 300.000. Aku bukan pemerhati santriwati. Kejahatan seksual pondok pesantren itu kurang lebih sama kejahatan di tempat lembaga keagamaan lain. Memang sudah menjadi sunnatullah. Tapi yang urgent ini adalah lubang dubur anak kecil yang diincar pendeta. Maka aku lebih memperhatikan itu. Karena korbannya sudah banyak. Bahkan PBB pun nggak sanggup, sampai PBB ikut campur gitu. Vatikan pun udah nggak sanggup juga. Makanya aku menjadi pemerhati lubang dubur anak kecil. Kenapa? Karena kalau ada lubang dubur anak kita yang dilobangin sama pendeta, itu korbannya kemana-mana. Datang mereka duduk di kafe, lubang duburnya sudah mengeluarkan cairan, busuk, kami pun jadi korban. Bahkan dia nanti ketika tumbuh menjadi orang dewasa akan menjadi predator. Ya? Bukan membenarkan pencabulan terhadap santriwati, tapi belum terlalu urgent karena korbannya paling besar itu sepanjang kita sejarah merdeka baru 50 paling tinggi ya. Tapi kalau pencabulan terhadap lubang dubur anak kecil itu 300.000 korbannya. Ya. Sudah terlalu banyak korbannya, kasihan kita udah nggak tertanggung. Ya seolah-olah di gereja itu bau tai-tai aja di situ berserak bau. Ya. PBB saja angkat tangan masalah hal ini ya, saking mengerikannya kasus pelecehan seksual terhadap dubur anak-anak kecil ya. 300.000 dubur. Kalau 300 itu pun masih mengerikan ya, 300 orang itu banyak loh. Ini 300.000, 1000 aja udah menakutkan. Ini 300.000 loh, nggak main-main loh. 300 lubang dubur anak kecil ditumbalin oleh pendeta. Makanya selamatkan lubang dubur dari gereja. Ya, saya lebih memerhatikan lubang dubur anak-anak kalian. Kenapa? Pendeta tidak akan ngincar dompet kalian karena dia sudah punya perpuluhan. Pendeta tidak akan mengincar istri-istri kalian karena dia punya simpanan. Ngapain dia punya istri kalian? Tapi yang diincar pendeta ketika di gereja adalah lubang dubur anak-anak kalian. Maka selamatkan lubang dubur anak kalian dari incaran para pendeta. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.